Jose Mourinho memberikan pandangannya tentang Ruben Amorim dan juga Michael Carrick di Manchester United. Mungkin Ruben Amorim bukan pemenang di lapangan, tapi dia adalah pemenang di ruang ganti. Setiap pelatih punya perannya masing-masing, dan Ruben adalah seorang pembangun tim. Ketika dia melepas pemain seperti Marcus Rashford, Alessandro Garnacho, Anthony, dan Jadon Sancho, banyak yang menganggap itu keputusan keras. Tapi sekarang mereka juga kesulitan tampil maksimal di klub masing-masing. Dia sudah mendatangkan pemain yang tepat dan tampil cukup baik. Hanya saja belum sepenuhnya tahu cara memaksimalkan mereka. Sementara itu, Carrick datang dan langsung meraih 8 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dari situ terlihat sosok pelatih yang benar-benar serius. Menurut saya, klub seharusnya memberi kepercayaan kepada Carrick berdasarkan apa yang sudah dia tunjukkan. Nah, jadi di sini Jose Mourinho menilai estafet kepelatihan dari Ruben Amorim ke Michael Carrick di Manchester United, di mana yang kita tahu ketika Amorim datang, situasi di ruang ganti Manchester United itu ya lagi toksik-toksiknya di era Erik ten Hag ya. Banyak pemain problematik seperti ada Garnacho, seperti ada Jadon Sancho dan juga Rashford ya. Ini kan masih menjadi benalu di dalam skuad sendiri, dan Ruben Amorim di musim-musim awalnya itu berani mengeluarkan mereka gitu kan, berani menantang arus, berani mendapatkan kritikan dari para fan Manchester United, dan terbukti apa yang dia lakukan yaitu udah bener banget ya untuk membersihkan skuad dari pemain-pemain toksik. Nah, lanjut lagi sama sesuai dengan yang dikatakan oleh Jose Mourinho bahwa Ruben Amorim termasuk pelatih yang bisa memenangkan ruang ganti dan bisa membangun tim ya. Ini kan respect banget ya penilaian Jose Mourinho terhadap Ruben Amorim. Dan kita nyambung ke Michael Carrick. Ini estafet kepelatihan dari Ruben Amorim ke Michael Carrick, dan sedangkan Michael Carrick sendiri bisa mengoptimalkan skuad yang sudah dibangun oleh Ruben Amorim dan mendapatkan hasil yang sangat fantastis ya, yaitu 8 kemenangan, 2 kali kalah dan 2 kali hasil imbang gitu kan. Bahkan catatan win rate-nya ini lebih baik daripada Ruben Amorim. Ini menunjukkan bahwa Michael Carrick sebagai pelatih yang memang benar-benar mode serius ya, dan patut diapresiasi karena kualitas sebagai pelatih tidak diragukan lagi. Jadi ini adalah bentuk respect terhadap keduanya. Makanya Ruben Amorim ketika dipecat dari Manchester United itu tidak ada raut muka penyesalannya. Ya karena memang dia sudah berusaha keras untuk membenahi skuad Manchester United. Dan ketika ditangani Michael Carrick mendapatkan hasil yang positif, Ruben Amorim pun menyatakan ikut senang ya atas apa yang dilakukan oleh Michael Carrick. Jadi dia ikut memberikan respect terhadap Michael Carrick yang berhasil meneruskan estafet kepelatihannya yang sebelumnya melatih Manchester United itu sendiri. Jadi baik itu Michael Carrick, baik itu Ruben Amorim, dua-duanya memang saling respect, tidak ada urusan personal ya. Karena mereka yang membangun kembali struktur skuad Manchester United. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Pendapat kalian tentang Ruben Amorim dan juga Michael Carrick. Pertanyaannya kali ini sederhana, menurut kalian lebih baik mana sebagai pelatih ya, lebih baik mana Ruben Amorim atau Michael Carrick? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Thiago Silva buka-bukaan soal kepergiannya dari Paris Saint-Germain kala itu ya. Kenapa saya tidak memperpanjang kontrak? Sederhana saja, saya tidak pernah mendapatkan tawaran. Leonardo menelpon saya dan mengatakan bahwa saya tidak lagi masuk dalam proyek klub. Jadi saya dipersilakan pergi.
itu sangat sulit untuk saya terima. Setelah final UEFA Champions League, dia memanggil saya ke kantornya dan bertanya apakah saya sudah menandatangani kontrak dengan klub lain. Saya bilang belum, tapi saya sudah memberi janji kepada Chelsea dan akan menandatangani malam itu. Bagi saya, yang terpenting adalah memegang kata-kata sendiri. Kalau sudah berjanji, tidak ada yang diubah begitu saja. Saya rasa PSG berubah pikiran karena performa di Liga Champions dan ingin memperpanjang kontrak saya. Tapi saya sudah 8 tahun di sana, masa hanya 3 pertandingan yang jadi penilaian. Semua yang saya lakukan sebelumnya seperti tidak berarti. Yang paling menyedihkan, saya adalah kapten dengan gelar terbanyak di PSG. Jadi ini ada curhatan dari mantan kapten PSG yaitu Thiago Silva ya, tentang bagaimana dia keluar dari PSG karena memang keluarnya nggak baik-baik saja ya. Jadi setelah kekalahan di laga final UEFA Champions League bersama PSG, Thiago Silva itu masih ingin bertahan di Paris Saint-Germain, apalagi kala itu dia sebagai kapten yang ikonik di PSG ya. Tetapi dari pihak manajemen PSG seakan membuka pintu keluar untuk Thiago Silva dengan embel-embel menanyakan apakah ada tawaran kontrak dari klub yang lain. Ibarat kata diusir secara halus ya posisi Thiago Silva ini kan. Dan akhirnya ada satu klub yang menampung Thiago Silva yaitu Chelsea ya. Di mana kala itu salah satu manajemen dari PSG mengisyaratkan bahwa secara usia Thiago Silva sudah terlalu tua ya untuk bisa menjadi sosok penting di PSG. Dan makin sakit hati lagi, setelah itu PSG malah merekrut Sergio Ramos yang usianya sama seangkatan dengan Thiago Silva. Jadi nggak make sense ya. Masa dia yang udah mengabdi selama 8 musim sebagai kapten sudah memberikan trofi banyak ya, meskipun trofi domestik ya, bukan trofi Eropa gitu kan, didepak begitu saja dan digantikan dengan sosok yang sama tuanya. Jadi alasan-alasan itu ya hanya untuk mengusir Thiago Silva ya. Tetapi sepak bola selalu menunjukkan sisi keadilannya ya, gimana Thiago Silva dipecat karena gagal untuk memenangkan Liga Champions di PSG, dan ketika bergabung dengan Chelsea justru Thiago Silva memenangkan UCL ya bersama Thomas Tuchel juga di Chelsea. Jadi barisan Chelsea itu ketika memenangkan UEFA Champions League itu ada barisan patah hati yang sebelumnya gagal di final ya. Ada Thomas Tuchel juga dan juga ada Thiago Silva. Ini kan cerita yang unik, keluar dari PSG dan akhirnya mendapatkan trofi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang Thiago Silva? Apakah Thiago Silva? Nah, buat ini sekedar info ya. Sebelum bermain untuk PSG, Thiago Silva itu sosok seorang bek tangguh dari AC Milan, guys. Nah, fun fact-nya kalau kalian nggak tahu, keruntuhan AC Milan itu ketika ditinggal sosok Thiago Silva dan juga Zlatan Ibrahimovic waktu itu ya. Setelah ditinggal dua pilarnya, AC Milan itu drop banget guys. Jadi buat teman-teman kita nostalgia lagi untuk teman-teman yang pernah melihat Thiago Silva bermain masih di AC Milan sehingga akhirnya bergabung ke PSG dan bergabung ke Chelsea juga, dan sekarang kalau nggak salah bermain di FC Porto ya. Kalau nggak salah ya, kalau belum update transfer lagi nih ya. Nah, menurut kalian apa pandangan kalian tentang perjalanan karir dari Thiago Silva ini guys? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Pernyataan yang berani dari Saint Lamen setelah mengalahkan Chelsea ya, di mana dia mengatakan bahwa kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tapi ini masih belum selesai.
Bahkan jika kami lolos ke Liga Champion, kami tetap ingin memenangkan sisa pertandingan. Ia menegaskan bahwa target tim tidak terhenti di situ. Lolos ke Liga Champion memang tujuan pertama, tapi target berikutnya adalah terus menatap ke atas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ambisi masih tinggi, fokus pun belum tergeser. Ini namanya mentalitas juara, guys. Dan datang dari kiper Manchester United, yaitu Sané Lamen ya. Dimana ya dia tidak mengada-ada, karena memang performa kebangkitan King MU juga kan berdasar dari performanya ya di bawah Mister Gawang ya. Sehingga pernyataan ini sangat bagus, sangat positif vibe banget, dan bisa menularkan optimisme ke rekan-rekannya yang lainnya bahwa Manchester United itu belum habis, belum selesai. Bahkan at least target yang paling masuk akal adalah mengamankan tiket Liga Champion. Dan jikalaupun tiket Liga Champion itu sudah terkunci aman untuk Manchester United, tetapi Saint Lamen masih optimis bahwa timnya akan menyapu bersih sisa pertandingan dengan kemenangan. Di mana di IPL sendiri masih ada menyisakan 5 pertandingan ya. Jadi Saint Lamen mengisyaratkan bahwa Manchester United akan all out jor-joran gitu kan di sisa pertandingan musim ini. Ini yang namanya mental juara, dan harapannya nanti bisa berbicara banyak juga di UCL. Musim depan bisa jadi kandidat juara ya. Semoga saja. Nah, ini ada yang menarik juga, ngomong-ngomong kita soal IPL ya. Per hari ini posisi per video ini di syuting ya, posisi klasemen Arsenal tergeser oleh Manchester City anjir. Ibaratnya akhirnya Manchester itu sejak minggu pertama dibuka IPL musim ini tidak pernah menduduki klasemen pertama, tetapi kali ini mereka menduduki klasemen pertama. Jika Manchester City bisa menyapu bersih kemenangan sisa pertandingan, maka bisa dipastikan Manchester City akan menjuarai Liga Inggris musim ini. Dan Arsenal untuk 4 musim berturut-turut ada di posisi runner up. Anjir, ini goks banget ya. Kalau menurut gue ini adalah peak puncak performanya Arsenal, dan kalau musim depan bisa jadi Arsenal itu tidak ada di posisi 2, tidak ada di posisi 1, bahkan mungkin keluar dari posisi 4 kalau menurut gue ya. Prediksi gue lewat video ini, season depan Arsenal akan kembali ke zona papan tengah, tidak akan berkompetisi lagi di UCL ya. Ibaratnya tidak akan bisa memperebutkan gelar juara, dan bahkan Manchester United lah yang akan menjadi kandidat juara di musim depan untuk English Premier League. Nah, ini pernyataan yang keras banget ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang performa Manchester United? Apakah musim depan akan terus konsisten? Ya, mengingat situasi Michael Carrick juga belum pasti, masih ada kekhawatiran untuk ditikung oleh Julian Nagelsmann ya, yang akan menangani Manchester United musim depan. Dan apakah kalian pikir Arsenal akan terus berada di posisi runner up dan juga puncak klasemen musim depan, atau sesuai prediksi gue sendiri bahwa musim depan Arsenal sudah memasuki masa kegelapannya dan akan terlempar dari zona Liga Champion? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.